Hai kawan IP, I'm Lucy. Welcome to Power Talk edisi Sapa Ramadan 2022. Power Talk kali ini kita akan mengundang sosok penting di bidang SDM PT Indonesia Power. Siapakah dia? Bapak Bagus Setiawan. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Lucy. Kita mau kenalan dengan Bapak dari moto hidup Bapak nih, monggo Pak. Moto saya mungkin udah lama dicantumkan di WA. Saya itu udah lama sekali moto saya, yaitu in omnia paratus. Yang artinya? Artinya saya selalu bersiap diri untuk segala sesuatu. Moto ini sudah saya pikirkan ketika saya masih SMP kelas 3. Waktu itu banyak peristiwa yang melatar belakangi saya sampai pada pemikiran itu adalah ketika sekitar tahun 81-82 itu ada Marcos dengan Aquino ditembak, ada Anwar Sadat waktu itu sekitar 4-5-6 Oktober ditembak gitu ya. Terus kemudian kita juga belajar bagaimana Bung Karno waktu itu juga berakhir dengan suatu revolusi. Nah, tanda-tanda yang kita lihat pada waktu itu mungkin Pak Soeharto waktu itu juga menuju kepada tanda-tanda yang sama dengan Marcos, dengan semuanya. Jadi saya berpikir waktu itu umur saya mungkin sekitar 15 gitu ya. Dan kebanyakan pemerintahan yang sampai lama itu sekitar 30 tahun. Berarti 15 tahun dari tahun 80-an mungkin 95, 97 gitu atau 2000 itu akan terjadi sesuatu. Saya berpikir begitu. Jadi pada saat itu berarti umur saya sekitar 30-an 5 juga. Maka saya berpikir, saya harus siap untuk situasi pada hari itu. Maka saya mencanangkan in omnia paratus. Kata in omnia paratus itu saya temukan dari majalah Ananda. Waktu itu ada majalah Ananda. Kalau nggak Ananda, majalah Hai. Saya temukan dari majalah Hai. Ada kata-kata in omnia paratus dan saya suka itu. Dan saya menyiapkan diri. Saya SMP kelas 3 itu berlatih bela diri, naik gunung, berlatih kepemimpinan dan segala macam. Itu semua dimulai dari kesadaran saya bahwa suatu hari belajar dari sejarah kemungkinan akan terjadi suatu yang saya harus bersiap diri. Itu kata-kata in omnia paratus. Dalam juga ya Pak. Gak tahu, saya kok orangnya suka berpikir kali ya. Dikit-dikit dipikirin dan pikirnya panjang. Jadi Pak, hari ini tema podcast kita tentang integritas. Menurut Bapak, integritas itu apa sih Pak? Ini pertanyaannya yang dalam nih, bukan jawabannya yang dalam ini. Jadi integritas itu apa ya? Kalau bahasa gaulnya itu satu kata adalah jujur. Tetapi sebenarnya not merely but jujur saja gitu ya. Tetapi integritas itu sendiri kalau saya memaknai adalah suatu kualitas gitu ya. Suatu kualitas, suatu keadaan tentang kelengkapan, completeness gitu ya, penyatuan. Jadi suatu keadaan atau kualitas penyatuan gitu ya. Kalau saya dekati dari bahasanya integrity, integritas, integral, integrasi. Jadi dari integer itu adalah berarti penyatuan. Berarti kalau penyatuan itu berarti tidak satu, awalnya tidak satu. Jadi apa yang bersatu itu berarti yang di dalam dan yang di luar. Dari mulai value yang dia yakini itu sudah bersatu dengan pikiran-pikiran dia, bersatu dengan ucapan dia dan tindakan dia. Jadi penyatuan dari semua elemen itulah integritas, itulah integrity. Nah, dengan itu semua bersatu, ya
kualitas dan potensinya menjadi sangat besar. Gitu. Jadi tetapi kalau yang tadi dibilang bahwa integrity itu gampangannya itu gini ya. Doing the right thing where no one is watching. Biasanya orang mengatakan begitu ya. Doing the right thing where no one is watching. Jadi di dalam gelap dia tidak curang dalam gelap. Kira-kira begitu. Itu tuh kata-katanya Lao Tse. Lao Tse itu bilang tidak curang dalam gelap. Itu adalah integrity. Nah, tapi itu hanya apa istilahnya? Indikator lag-nya. Lag indikatornya adalah tidak curang dalam gelap. Gitu ya. Tetapi sebenarnya lead indikatornya itu apa? Ya tadi itu yang saya bilang. Lead indikator adalah bersatunya nilai-nilai hidup dia dan apa yang selalu dipikirkannya dan apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukan sebagai tindakan. Dengan ini semua bersatu, yang tadi saya bilang potensinya jadi menjadi sangat besar, tekad menjadi kuat dan semuanya itu sudah menuju pada satu kesatuan. Kira-kira itu ya. Memang banyak definisi tentang integritas gitu ya. Tapi saya memaknai itu. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama. Kira-kira begitu. Kalau untuk di Indonesia Power sendiri Pak, untuk pegawainya kenapa integritas itu penting? Ya, integritas itu menjadi penting karena menjadi apa ya? Itu kualitas tadi saya mengatakan kan. Integrity adalah sebuah quality dari penyatuan elemen-elemen dasar individu ya. Ketika ini bersatu gitu ya, itu masih diuji oleh apa? Diuji oleh waktu. Apakah dia konsisten dari waktu ke waktu? Gitu. Dia juga diuji oleh situasi lingkungannya. Apakah dia ketika merasa terancam bagaimana? Ketika merasa mendapat dorongan bagaimana? Ketika tadi saya bilang dalam gelap bagaimana? Gitu. Dia punya kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa ada hambatan bagaimana? Ini diuji. Jadi konsisten dari waktu dan juga konsisten dari untuk semua ujian. Nah, berarti ada satu elemen baru lagi yaitu keberanian. Simpel saja, misalnya gini ya, apa contohnya? 2 kali 2 berapa? 4 itu. Tetapi ada yang enggak tuh 5. Yang ngomong 5 itu orang yang powerful dan semacam. Begitu ditanya lagi, berapa tadi? 4 atau 5? Bapak maunya berapa? Nah, ini juga ujian. Nah, jadi teruji dulu gitu ya. Jadi integritas itu bukan hanya menyatu saja, tetapi juga dalam dimensi waktu dia konsisten, dalam berbagai macam situasi juga konsisten. Ada satu lagi yang harus dia integrasikan, yaitu apakah integrity dia, ya, value, kan tadi integritas itu berawal dari value. Apakah value dia itu sama dengan value di ekosistemnya? Value di organisasi atau value di lingkungan, di grupnya gitu ya. Jadi ketika seseorang sudah sampai pada integritasnya itu menyatu antara value dirinya dan value organisasi, itulah kekuatan yang sangat diharapkan. Nah, karena ini quality, karena ini sifatnya adalah value, maka menjadi relatif baik dan buruk. Bisa dibayangkan value seorang seniman dengan value seorang tentara itu berbeda sekali gitu ya. Jadi integrity dari seorang seniman dan integrity dari seorang tentara itu pasti berbeda. Nah, baru kita masuk ke tadi pertanyaannya Lucy. Apa perlunya integrity itu bagi pegawai? Nah, jadi ketika integritas individu tadi atau semua individu sudah
mencapai integritinya, dan integritinya itu teruji waktu, teruji situasi, dan sudah sama dengan nilai-nilai dari organisasinya, tentunya itu menjadi suatu konglomerasi, bukan konglomerasi, apa istilahnya ya, ada sesuatu penyatuan antara nilai-nilai individunya, nilai-nilai organisasinya, dan itu pasti akan sangat kuat. Apalagi kalau semua komponen organisasi itu juga berintegritas, gitu ya. Tentunya itu akan menjadi suatu potensi yang besar sekali. Selain itu, gitu ya, ketika seseorang sudah memiliki, jadi pegawai-pegawai IP semuanya memiliki integritasnya, tentunya khas untuk masing-masing orang ya, jangan sama. Saya juga nggak mau semua orang sama. Yang sama adalah value-nya, tetapi dalam kehidupan, dalam interaksi kehidupannya mestinya masing-masing mempunyai kekhasan untuk saling memperkaya. Nah, bayangkan ketika semua sudah memiliki integritas, itu tidak ada lagi kejutan bahwa kalau si A kemarin ngomong begini, itu sudah bisa saya pegang. Besok saya pasti akan mendapati reaksi yang saya bisa prediksi apabila saya kasih stimulasi. Integritas yang sudah saling dikenali oleh anggota organisasi, anggota kelompok atau ekosistem, itu bayangkan seperti total football gitu ya. Saya di dalam bermain sepak bola, saya bersama 10 orang yang lain, saya orang yang ke-11. Kalau saya bawa bola ke sini, saya tahu kaos nomor 7 ada di sini karena dia adalah back, atau kaos nomor 2 ada di sini karena dia penyerang. Saya udah tahu karena semua sudah terintegrasi. Itu ya. Itulah yang kira-kira bisa saya bayangkan bahwa ketika semua pegawai Indonesia Power sudah memiliki integritas, maka saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan pasti akan dapat support dari lingkungan saya. Dan apa yang orang-orang lakukan pasti sejalan dengan nilai-nilai yang juga saya anut. Sama seperti main badminton. Ketika saya mundur, pasti teman saya akan ke sana. Main volley juga begitu. Itulah sudah terintegrasi. Nah, sekarang kita mau santai dulu nih Pak. Kita mau tebak pegawai yang integritasnya tinggi di perusahaan. Wah. Kira-kira Bapak kenal nggak ya? Kalau saya sampai nggak kenal gimana nih? Masa SDM nggak kenal? Silakan Pak, di layar sini. Yang pertama, siapakah dia? Wah, ini orang SDM ini, saya pasti kenal ini. Ini Fadol ini. Benar atau tidak? Iya, benar banget nih Fadola. Saya manggilnya Fadol soalnya. Oke, mana lagi? Next, siapakah? Wah, masa nggak kenal? Harus kenal ini. Ini jilbabnya bukan belah tengah tapi belah pinggir. Khas ini. Ini Mbak Windy ini. Benar sekali. Yang terakhir. Ini bulan ulang tahunnya sama mas saya soalnya. Februari ya Pak? Iya. Nah, ini tetangga sih Pak. Saya kenalnya dia tuh jomblo. Dia jomblo ini jomblo tetangga sebelah ini. Tunggul ya ini ya. Ya benar banget. Untung hafal ya Pak yang ditampilin. Waduh, kalau dikirimin yang nggak hafal nanti bisa garuk-garuk kepala. Oke, kita balik ke obrolan lagi ya Pak tentang integritas. Gunanya integritas dalam pekerjaan tuh apa aja sih Pak? Gini ya, jadi tadi saya katakan bahwa ketika orang mencapai integritinya, dia itu sebenarnya sudah menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Karena dia sudah dia free orangnya, dia orang merdeka, gitu ya. Dia meyakini apa yang diyakini, gitu ya. Dan dia memikirkannya sesuai dengan apa yang dia yakini, bicara dan bertindak juga seperti itu, maka dia sudah, yang tadi saya bilang, sudah menjadi dirinya sendiri.
Tadi pertanyaannya untuk Gunanya perusahaannya atau untuk dirinya? dalam bekerja sih Pak. Nah, dalam bekerja ya. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada situasi seperti itu gitu ya, dan dia tadi saya bilang quality ya, quality-nya itu ditentukan sama keberanian gitu ya. Berani untuk untuk menjadi dirinya sendiri, itu tuh kualitas dasarnya. Tanpa keberanian itu tidak ada integritas saja isinya gitu. Tanpa keberanian tidak akan ada integritas. Kualitas seseorang itu dimulai dari keberanian. Nah, lalu ditambah lagi dengan integritas. Ketika dia sudah integer gitu, sudah menjadi satu, itu semacam tekad gitu. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Dia nggak akan kecewa di masa depan gitu loh. Dan dia melakukan sudah dengan sebuah visi misi yang pasti gitu ya. Nah, di sini perlunya perusahaan atau ekosistem itu memberikan lingkungan yang suportif agar orang-orang itu menjadi dirinya sendiri. Nah, kalau di Indonesia Power kita menyebutnya kita mengembangkan budaya meritokrasi, gitu ya. Di mana budaya meritokrasi ini sebuah budaya di mana memberikan tempat pada kompetensi, memberikan tempat pada logika yang benar. Dia tidak ditempelkan pada kelas, dia tidak ditempelkan pada level siapa yang bicara, gitu ya. Jadi kalaupun yang berbicara, yang berpendapat atau yang mengambil alih suatu aksi adalah anak muda, gitu, tapi dia memang kompeten, yang lain harus mengakui itu. Nah, budaya meritokrasi ini adalah sebuah enabler lahirnya pribadi-pribadi yang berintegritas. Dan semua pribadi yang berintegritas nanti itu dia akan memiliki kepercayaan diri, dia akan berani bertindak jujur apa adanya, dan yang utama dia itu berani intervensi gitu. Ketika sebuah kesalahan itu terjadi dan dia bilang stop, itu salah, ini loh yang benar, atau oke, mari kita kerjasama, saya ambil alih atau apapun. Ketika meritokrasi itu tidak ada, meskipun seseorang itu punya integritas, dia tidak akan bisa mengimplementasikan integritinya dia, mengimplementasikan kompetensinya dia. Ya, gitu. Jadi gunanya itu, tetapi kegunaan itu tidak bisa berguna ketika tidak diberi tidak diberi lingkungan yang suportif. Kira begitu. Jadi ini akan melatih orang-orang pada akhirnya saling berinteraksi dengan jujur gitu ya. Saya trust bahwa ketika saya mengekspresikan kompetensi saya, mereka tahu bahwa saya tidak curang gitu ya. Makanya saya sering mengatakan boleh salah, jangan curang gitu ya. Boleh gagal, tidak boleh menyerah gitu ya. Boleh berbeda pendapat, jangan membangkang. Ini meritokrasi gitu. Ini meritokrasi. Ini akan membangun suatu lingkungan di mana integritas itu bisa tumbuh dan integritas itu menjadi berguna gitu ya. Akan paradoksal ketika semua orang sudah berintegritas, tetapi ketika mengekspresikan integritinya itu dia mendapat masalah. Jadi tidak ada gunanya. Jadi mungkin pertanyaannya gampang, apa sih gunanya? Jawaban saya panjang, karena ada gunanya, tapi kalau nggak disiapin lahannya, tidak disiapin atmosfernya, ya jadi tidak berguna gitu ya. Gitu. Ada contoh sederhana nggak Pak mengenai integritas ini? Contohnya ya. Mungkin yang pernah Bapak ya jadi jalani. Gini ya.
agak susah juga untuk mencari contoh-contoh yang mudah dicerna gitu ya. Karena kadang-kadang orang hanya mempunyai makna tunggal bahwa integritas itu jujur gitu loh. Saya bilang memang baik jujur, tapi lebih penting itu adalah, jadi memang baik bertindak jujur, tapi lebih penting bertindak benar. Nah ini dia. Di dalam mengekspresikan integritas gitu ya. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan, sikap-sikap yang jujur ini juga mendapat reaksi yang tidak positif gitu ya. Itu yang saya bilang bahwa tidak selamanya sebuah lingkungan itu memang meritokrasinya itu sudah hidup gitu ya. Nah, pada saat seperti itu harus bertindak benar itu menjadi penting, tidak hanya bertindak jujur. Jadi pertanyaan adalah apa contoh yang pernah dilakukan gitu. Jadi misalnya begini, kita tahu ada sesuatu yang salah dilakukan gitu ya. Atau contohnya saja simpel sajalah ya, kalau tadi minta contoh yang simpel. Seorang satpam mengetahui seorang direktur melakukan suatu tindakan kecerobohan dalam K3 gitu ya. Lalu kalau satpam itu memiliki integritas, dia berani menegur. Itu simpel banget gitu ya. Tetapi apabila meritokrasi itu tidak menjadi budaya, satpam itu walaupun tahu itu salah, ya, dia yang pertama dilakukan mungkin dia tidak akan mengatakan jujur, tapi dia akan melakukan tindakan yang benar. Misalnya, maaf Bapak, gitu ya. Barangkali Bapak ada yang ketinggalan sesuatu. Dia tidak mengatakan jujur, Pak, Bapak salah, nggak gitu ya. Ah, ini sebenarnya kata-kata eufemisme ini menunjukkan bagaimana meritokrasi itu, kualitas meritokrasi itu bagaimana. Nah, gitu. Kalau misalnya kualitasnya sudah sangat tinggi dan tadi satpam itu berani mengekspresikan dengan lebih jelas gitu ya, tanpa akan menimbulkan sakit hati pada yang ditegur gitu ya. Dan yang ditegur pun tidak merasa harus sakit hati karena dia pun juga punya integritas gitu ya. Oh iya, saya salah. Jadi mengakui kesalahan itu pun juga bagian dari integritas loh ya. Gitu ya. Jadi oh iya, jadi seorang direktur yang ditegur satpam karena dia memang salah dan dia segera memperbaiki, itu juga contoh direktur yang berintegritas gitu ya. Tapi kalau kemudian dia mentang-mentang, apaan lo gitu ya, ya dia juga gak berintegritas gitu ya. Sesuai fungsinya ya Kak. Sesuai pada tempatnya gitu. Jadi contoh-contoh lain apa ya? Ya yang paling gampang tadi itulah, tidak curang dalam gelap. Itu ya. Ya, fraud dan segala macam itu pasti produk dari suatu sikap yang tidak integritas gitu ya. Tetapi seseorang yang mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja dan untuk mencapai bahkan sampai ke visi misi perusahaan agar segera tercapai, tidak hanya sekedar dengan saya bekerja baik, kinerja saya dapat IKS lebih banyak. Ini beda kualitasnya dengan saya bekerja lebih baik, kinerja saya penuhi, visi misi perusahaan tercapai, kesejahteraan tercapai, itu lebih tinggi kualitasnya, gitu ya. Sama-sama nih tidak curang dalam gelap, sama-sama tidak curang dalam gelap, tetapi kualitas-kualitasnya itu bisa beda, gitu. Kalau ini kan sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Biasanya integritas pegawai terutama operator dan teknisi diuji Pak, antara berlebaran di unit atau berkumpul dengan keluarga. Tanggung jawab itu ya, bersikap tanggung jawab itu juga bagian dari integritas gitu ya. Ya semua ada zamannya ya. Ketika saya masih operator itu pun juga, bahkan sampai saya GM, saya tidak pernah meninggalkan pos saya di hari-hari penting gitu ya. Memang ada masanya, memang itu tantangan luar biasa.
saya akui karena saya juga dulu ketika masih operator atau masih pelaksana, ketika lebaran harus berada jauh dari keluarga, memang itu tantangan. Tetapi ya orang-orang berintegritas tadi yang saya katakan, value-nya ini sudah terekspresi pada tingkah laku sehari-hari. Jadi mestinya justru orang-orang berintegritas itu tidak akan tersiksa dengan situasi itu. Dia bisa bangga loh. Orang yang tidak integritas itu ketika dalam situasi kayak gitu terbalik dengan orang yang tidak punya integritas, dengan orang yang terpaksa gitu. Ketika dia menjalaninya itu dia bangga, dia menjalani itu dia punya happy. Dan pernah tahu nggak yang namanya endorfin gitu ya? Endorfin itu sebuah elemen kimia gitu yang dia keluar ketika kita bahagia, elemen yang keluar ketika kita puas gitu ya. Misalnya kalau Lucy suka olahraga sepeda gitu ya, setelah berolahraga biasanya kita tuh gembira bawaannya, itu endorfin. Atau misalnya teman-teman ada yang pernah ngasih orang minta-minta gitu ya. Ketika kita ngasih beyond expectation gitu ya, kita kasih aja coba sekali-sekali ngasih 100.000 atau 200.000 kasih seorang itu pengemis itu. Itu tuh orang minta-minta itu bisa ekspresinya tuh bisa penuh rasa syukur gitu loh. Dan rasa syukur si peminta-minta tadi itu nular ke kita. Gitu. Nah pada saat nular itu kita entah kenapa tiba-tiba kita menjadi kayak bahagia gitu ya. Iya. Nah kebahagiaan itu membanjiri kita dengan endorfin. Orang-orang berintegritas gitu ya, dia akan memenuhi value-nya gitu ya. Maka ketika saya tadi lebaran tapi saya tidak kumpul keluarga, tetapi value-nya mengatakan bahwa saya rahmatan lil alamin gitu ya. Itu ada kebanggaan. Saya dulu pernah menjadi engineer project di daerah yang jauh dari pelosok gitu ya. Di daerah pelosok itu nggak bisa pulang. Sebulan sekali itu boro-boro sebulan sekali. Harga tiket pesawat saya itu bolak-balik itu 3 kali gaji. Nah kalau saya 3 bulan bolak-balik itu saya nggak makan selama 3 bulan dan nggak bawa oleh-oleh. Tapi akhirnya apa? Saya berputar otak saya. Saya punya integrity. SMP aja saya udah menyiapkan diri saya kok gitu kan. Maka saya pada saat itu in omnia paratus gitu kan. Dan saya harus menjadi pemenang dalam situasi kayak gitu, mengalahkan ego saya. Yang saya lakukan pada hari itu selama di tengah hutan itu adalah saya harus menjadi orang yang kepake. Pikiran saya begitu. Jadi saya bekerja 2 kali lipat lebih keras dari teman-teman saya. Sampai akhirnya project manager saya site manager waktu itu. Project manager melihat bahwa kalau misalnya ada rapat di Jakarta, kayaknya orang yang paling tahu semua hal adalah saya, maka saya diajak. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa pada saat saya bekerja lebih keras dari yang lain, malam-malam saya datang ke proyek, ke site untuk melakukan sesuatu, mengukur tinggi permukaan air. Orang lain pada pikir, ngapain lu Gus? Gila lu gitu. Tapi karena saya punya integritas dan karena saya punya sebuah tujuan, endorfin saya lancar-lancar aja tuh gitu. Happy ya Pak ngejalaninnya. Happy gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, seandainya teman-teman itu sudah sampai pada titik integrity gitu ya, maka kebahagiaan. Jadi value value teman-teman itu yang yang diupayakan, jadi yang diperjuangkan, kita memperjuangkan value kita gitu ya. Ketika kita memenuhi value itu kita bahagia. Jadi jangan kaget, jangan dikira bahwa ketika kita berada di pelosok sana gitu dan kemudian kita mendapati value kita tercapai,
Mungkin karena Lucy belum pernah di unit ya, atau belum pernah. Jujur saja ketika sudah ya, kamu pernah di mana? Pernah di Saguling ya? Di Semarang juga. Di Semarang pernah. Nah, kalau Lebaran nggak pulang. Selama kita memiliki integritas, selama kita memenuhi fulfillment our values, happy kok. Saya happy. Jujur aja waktu itu bekerja 2 kali lebih keras dari teman-teman saya. Kemudian saya project manager mengetahui bahwa saya yang mengetahui banyak hal tentang rapat, tentang permasalahan setempat. Ketika rapat saya diajak, jadi sehingga saya bisa pulang ke Jakarta, ke Jawa, masuk ke kota sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali, dibiayai kantor. Nah itu ya. Jadi itu yang saya maksud bahwa bagaimana integritas itu bermanfaat buat kita. Integritas itulah yang mempertahankan semangat. Integritas itulah yang menjadikan kita itu happy saja. Gitu. Bekerja keras, memenuhi semua target, batas waktu dipenuhi, semua dipenuhi dengan kita tidak merasa tersiksa, dengan kita tidak merasa berdagang dengan perusahaan. Enggak. Saya bekerja tidak berdagang dengan perusahaan. Gitu. You scratch my back, I scratch your back, bukan begitu. Gitu ya. I just fulfill my values. Itu integrity. Jadi kita akan selalu bahagia ketika kita fulfill. Kita masuk ke sesi jawab cepat. Jadi saya kasih 2 pilihan, Bapak pilih 1 ya Pak. Oke. Yang pertama, ikan sepat atau ikan gabus? Ikan sepat. Berkebun atau memasak? Berkebun. Bapak berkebun di rumah? Berkebun saya. Saya nanam banyak pohon. Wah, healing ya Pak. Kalau di rumah saya di Bandung saya berkebun. Kalau di mana di rumah dinas? Di rumah dinas saya memasak. Oke, selanjutnya naik gunung atau touring motor? Touring motor. Terakhir kapan Pak? Touring motor terakhir lebih lama dari naik gunung terakhir ya. Oke, naik gunung juga happy. Dua-duanya itu berat banget itu pertanyaannya itu. Kalau disuruh pilih, touring motor deh kali ini. Kali ini alam saya lagi alam touring motor. Yang selanjutnya, kopi atau teh? Kopi. Gampang itu pertanyaannya. Kopi. Bapak dengar-dengar suka melukis kopi ya Pak? Ya, itu saya punya teman seorang psikolog gitu ya. Katanya saya itu sebenarnya itu orang yang auditori. Tetapi saya juga orang yang flight of idea. Jadi ide saya itu lompat-lompat gitu ya. Jadi supaya saya fokus, maka mata saya harus dialihkan supaya kuping saya itu on terus. Jadi itu dari sejak SMA. Kalau dulu SMA bukan kopi, tapi SMA itu saya mengukir kapur tulis. Jadi kapur itu saya ukir dengan kuku. Itu nanti bentuknya patung-patung. Atau batik gitu ya Pak? Kalau diukir patung aja. Dan itu saya bolak-balik disetrap sama guru karena dianggap saya tidak memperhatiin gitu loh. Tapi kemudian ketika guru melihat saya, bagus kamu lagi ngapain? Saya bilang ngukir kapur Bu, gitu kan. Kamu nggak perhatiin, kerjakan nomor sekian. Saya maju dan saya kerjain. Gurunya bingung juga. Bisa. Ternyata bisa saya. Karena sebenarnya saya sedang memfokuskan perhatian pada kuping gitu ya. Terakhir ya Pak. Oke. Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Berat semua pertanyaannya ya. Saya ketinggalan dompet nggak apa-apa deh. Karena di dalam HP saya ada dompet. Oh iya ada. Itu logik ya, itu pikirannya. Itu pikirannya logik. Oke, kita balik ke integritas ya Pak. Oke. Dampak tidak integritasnya bagi diri dan perusahaan itu apa Pak?
Kalau seseorang nggak punya No trust. no trust. No trust ya. Bayangin kalau ada orang, nggak usah perusahaan lah. Si A sama si B, si A punya integrity, si B tidak punya integrity. Si A ini nggak akan bisa berteman. Kenapa? Dia nggak bisa mengandalkan si B gitu. Jadi tidak bisa diandalkan karena apa? Karena tidak percaya. Tidak percaya itu karena apa? Karena yang diomongkan dengan yang dipikirkan nggak pernah bisa ditebak gitu ya. Apa yang dilakukan ini apakah punya hidden agenda? Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau lingkungan isinya orang-orang tidak berintegritas lebih banyak, maka semua orang akan berpikir semua punya hidden agenda. Maka tidak akan ada orang mengandalkan orang lain. Ya kan? Maka tidak akan ada juga orang diandalkan orang lain. Maka saya tidak akan dapat pekerjaan dan saya tidak akan membantu orang lain dan segala macam. Luar biasa sebenarnya. Jadi yang tadi di awal saya mengatakan bahwa orang-orang yang punya integritas itu saya bilang tidak ada kejutan. Gitu ya. Tidak ada kejutan. Jadi di belakang saya dia pun akan melakukan hal yang saya bisa duga gitu ya. Yang tadi saya ceritakan total football itu pemain nomor 1 itu bisa membayangkan dia udah bergerak sebagai satu tubuh gitu ya. Pemain nomor 7 ada di sini, pemain nomor 8 harus ada di sini. Detik ini tadi saya tulis dengan at glance gitu. Dengan sekejap mata saya bisa lihat ada di sana, maka dengan kecepatan lari dia saya sudah tahu. Dia nanti pasti akan menempatkan diri di mana saya juga udah bisa menebak. Itu integrity ketika semua sudah berintegritas. Gitu ya. Bayangkan tidak akan ada total football kalau tidak ada integritas. Di dalam total football, orang yang duduk di kursi cadangan sekalipun, itu memberikan sugesti positif pada pemain. Dia seolah-olah akan memberikan bahasa kepada yang bermain bahwa bermainlah total. Karena kalau jangan takut cedera, jangan takut kecapean. Saya akan mengganti kamu dengan kualitas yang persis sama dengan kamu. Sugesti itu dari orang-orang di kursi cadangan itu memberikan keyakinan bagi para pemain untuk bermain total. Itu yang dimaksud dengan total football. Jadi ketika gol itu terjadi, bukan hebatnya kapten. Ketika gawang jebol, bukan salahnya kiper. Semua orang bertanggung jawab atas hasil, menjadikan semua orang pun ketika dia bekerja, itu ekspresinya tuh asli gitu ya. Jadi semua orang menjadi dirinya sendiri. Itu gunanya integritas bagi perusahaan. Menjawab kan? Menjawab, Pak. Terakhir, pesan singkat untuk milenial, Pak. Milenial. Saya juga milenial. Saya milenial senior. Milenial itu bukan umur biologis, bukan umur kronologis. Milenial itu sikap gitu ya. Jadi sikap yang sudah sesuai dengan zamannya gitu ya. Jadi hari ini definisi milenial adalah kepada orang-orang yang lahir sekitar tahun 90 sampai berapa ya? 85 sampai 2000 ya. 85 2000 katanya 85 2000 itu adalah kelompok milenial, tetapi juga ada kelompok yang Y terakhir gitu ya. Y terakhir juga masuk milenial. Kepada teman-teman, adik-adik semua ya, saya bilang adik karena saya milenial senior. Jadi para milenial senior tadi saya mengatakan bahwa elemen dasar yang mendasari semua integriti itu bisa diekspresikan dengan baik adalah keberanian. Jadi keberanian itu adalah fundamental dari semuanya. Gitu ya. Tidak ada jujur tanpa ada keberanian. Tidak ada jujur tanpa ada keberanian. Gitu ya. Ketika ancaman di leher dan kita ketakutan,
kita pun akan terpaksa terlibat dalam fraud gitu ya. Keberanian adalah yang paling utama. Tahu nggak teman-teman semua bahwa keberanian, katakanlah kalian itu karateka, itu bisa hilang seketika. Keberanian itu ketika nama baik kalian diusik, ketika rahasia aib kalian diungkap. Jadi integritas itu dasarnya keberanian. Keberanian itu dasarnya tuh ternyata adalah bahwa dia tidak akan terungkap aibnya. Dia tidak akan tergoyahkan harga dirinya. Gitu ya. Jadi ketika kita masih muda, kita harus membangun reputasi supaya kita bisa punya integritas sampai tua gitu ya. Selama kalian mempunyai aib yang kalian tutupi, ya kalian pasti akan berkurang keberanian kalian. Apalagi kalian tahu bahwa aib kalian diketahui orang lain. Sudah bukan rahasia. Begitu kalian harus menegakkan sebuah nilai, kalian harus mengambil keputusan yang tidak populis, maka orang yang memegang rahasia aib kalian akan mengatakan semudah membalik tangan mengungkap rahasia kalian. Maka keberanian itu akan hilang. Meskipun dia adalah seorang jenderal, meskipun dia adalah seorang karateka, meskipun dia adalah seorang apapun, begitu rahasianya di tangan orang yang keliru, maka keberanian itu akan hilang. Maka hilang pula integritasnya. Jadi saya pesan kepada teman-teman semua, para milenial yang masih muda, yang masih mau membangun masa depan, di masa muda ini, bangunlah reputasi itu. Jangan pernah melakukan sebuah kesalahan sekecil apapun. Biasanya nggak jauh dari 3 tahta, wanita, harta. Itu ya, tidak jauh dari itu. Jadi selama kita bersih semua itu, maka gitu ya, tidak ada lagi yang ditakutkan. Gitu ya. Maka kita akan terus berani apapun. Gitu ya. Nah sekarang, gitu ya, tadi saya mengatakan bahwa tidak ada jujur tanpa berani. Tidak ada jujur tanpa berani. Untuk mengungkapkan sesuatu itu butuh keberanian. Tidak ada perbedaan tanpa keberanian. Karena untuk bersikap berbeda itu butuh keberanian. Gitu ya. Nah, tetapi keberanian semata itu juga tidak akan menjadikan kalian sukses. Tadi saya mengatakan adalah baik bersikap jujur. Tapi lebih penting bersikap benar. Gitu ya. Jadi jam terbang itu akan melatih kalian. Gitu ya. Jam terbang, guna dari jam terbang ini adalah membuat kalian melakukan hal yang kalian sudah tahu dengan baik, ya, dilakukan dengan cara yang lebih baik. Gitu ya. Jadi jam terbang ini adalah gunanya, saya ulangi ya, guna dari jam terbang adalah menjadikan kamu, kegunaan dari jam terbang adalah kamu bisa melakukan sesuatu yang sudah kamu ketahui dengan baik menjadi semakin lebih baik. Jam terbang itu begitu. Ya, jadi tanpa jam terbang orang tidak menjadi mahir. Gitu ya. Nah, integritas ini itu butuh jam terbang gitu loh. Apalagi tadi saya katakan tidak hanya asal berani jujur, tetapi juga bisa melakukannya dengan benar. Begitu. Ada tambahan lagi, Pak? Pada bulan Ramadan ini alangkah baiknya kalau kita gunakan waktu-waktu itu untuk merenung. Ketika kita menjalani puasa 10 hari pertama, biasanya dampak terhadap fisik itu terasa sekali. Ini kalau bagi saya ini picu buat kita untuk merenung. Seringkali kita meminta excuse,
Apa lagi puasa? Orang-orang berintegritas itu tidak boleh begitu gitu. Integritas dia terhadap Tuhannya, integritas dia terhadap value-value yang dia yakini, seharusnya tidak boleh sampai mengatakan excuse me gitu kan, saya sedang puasa. Nggak boleh begitu gitu ya. 10 hari pertama ini tantangan gitu. Nah 10 hari kedua kita udah mulai terbiasa. Nah mungkin 10 hari terakhirnya itu kita udah malah udah produktif lagi gitu ya. Teman-teman, saya ingin sedikit share bahwa ada suatu yang sering diulang-ulang oleh ayah saya, adalah tentang 3 hal yang harus selalu direnungkan, yaitu sabar, syukur, suhud. Nah ini sabar itu mudah saya pahami, oke gitu ya. Tetapi ternyata pemahaman kita selama ini bahwa sabar itu adalah untuk menjalani sesuatu yang tidak enak itu kita harus sabar. Itu bukan begitu. Sabar itu termasuk untuk teguh sampai akhir. Itu sabar gitu. Bukan sabar itu aduh saya lapar, bukan itu saja. Sabar dia lagi sakit, bukan itu saja. Sabar itu adalah teguh sampai akhir. Gitu ya. Sabar itu adalah ketika kita punya banyak kita tidak habis-habiskan. Itu sabar. Syukur itu biasanya kalau kita mendapatkan kebaikan gitu ya. Wah, adzan maghrib syukur gitu ya. Ternyata bukan itu gitu ya. Bukan hanya itu gitu ya. Syukur itu maknanya bisa sangat luas gitu, Pak. Misalnya syukur saya bisa merasakan ini sehingga saya bisa berpikir tentang from the other side gitu ya. Tidak banyak orang bisa melihat segala sesuatu dari 2 perspektif sudut pandang. Saya punya sebuah lelucon gitu ya. Untuk melihat lalat di ujung hidung gitu ya. Kadang-kadang kita harus menjulingkan mata untuk bisa melihat dari 2 arah. Gitu ya. Tahu nggak? Tidak banyak orang bisa melakukan menjulingkan mata. Ya. Tidak banyak orang. Jadi di dalam kehidupan nyata pun tidak banyak orang bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dia hanya punya 1 sudut pandang. Padahal tadi joke-nya itulah untuk melihat sesuatu di pucuk hidung kita itu kita harus menjulingkan mata. Tadi yang saya katakan sabar dan syukur, kita harus bisa melihat sabar, melihat syukur dari sudut pandang yang berbeda. Syukur tidak hanya karena kita mendapatkan kenikmatan, tapi juga yang kenikmatan yang sifatnya badaniah, tapi juga hal-hal yang lain. Yang ketiga, yang sering saya harus merenung pada saat Ramadan adalah suhud. Suhud ini saya sampai bertanya bolak-balik, apa sih suhud itu? Orang bilang sederhana, orang bilang secukupnya itu kan. Tapi saya nggak pernah puas gitu. Ayah saya waktu itu mengatakan begini, Gus, kalau kamu mau mandi dan bak mandi itu kosong gitu ya. Waktu itu saya di desa jadi pakai air ditimba dari sumur gitu kan. Bagaimana kamu mengisi? Ya saya mengisi sampai penuh. Lalu bagaimana kamu mandi? Saya mandi secukupnya. Itulah secukupnya yang dimaksud sebagai suhud. Jadi untuk semesta maksimalkan untuk diri kita secukupnya. Orang yang lebih suhud lagi apa? Setelah mandi dipenuhi lagi. Orang-orang yang tidak suhud adalah ya dia ngambil 2 ember mandi, dulunya kosong ya dia tinggal kosong. Itu secukupnya juga 2 ember, tapi dia tidak memberikan kepada semesta. Maka dia pun belum disebut sebagai suhud. Kira-kira demikian, semoga bisa menjadi renungan kita di bulan Ramadan. Syukur, sabar, dan suhud. Terima kasih banyak ya Pak atas bincang-bincang hari ini. Oke kawan IP, that's it for today. Semoga ada insight dari obrolan kita kali ini. See you and bye.